Allah Tuhan yang maha bijaksana menjadikan gajah tak mau masuk ke Mekah. Mereka tak mau maju tapi malah mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Mufirah dengan NIM 211105030051. Baik, dalam video kali ini saya akan mereview materi tentang strategi Nabi Muhammad membentuk peradaban Islam. Nah, warga Arab pra-Islam itu disebut kaum jahiliyah. Karena apa? Karena mereka itu jauh dari ilmu pengetahuan, baik itu ketauhidan, perekonomian ataupun lain sebagainya. Nah, pada saat Nabi Muhammad lahir, terdapat kaum yang senang dan juga terdapat kaum yang benci. Karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya lahirnya Nabi Muhammad itu berpengaruh pada keyakinan mereka, karena Nabi Muhammad sudah dalam prediksi mereka akan ada seorang bayi yang mana itu merubah tradisi mereka. Nah, mereka yakin itu Nabi Muhammad kecil pada saat itu. Nah, kelahiran Nabi Muhammad itu membawa pengaruh baik pada warga Arab. Pada saat Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul dan Nabi Muhammad mempunyai strategi dalam mengembangkan atau membentuk peradaban Islam pada saat itu. Terdapat metode, konten, bentuk, dan juga faktor. Bentuk pemberontakan dan juga faktor-faktor pemberontakan terhadap Nabi. Nah, untuk metode strategi Nabi Muhammad sendiri itu ada 3 bagian. Pertama itu ada secara sembunyi-sembunyi. Nabi mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi itu pada keluarga dan sahabatnya. Kemudian Nabi mendakwahkan secara terang-terangan setelah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terang-terangan itu hanya berlaku pada kota Mekah. Kemudian berkembang lagi kepada secara terang-terangan di luar kota Mekah. Kemudian terdapat konten-konten dakwah Nabi. Maksud dari konten-konten dakwah Nabi itu materi-materi yang didakwahkan oleh Nabi. Nabi terfokus kepada tauhid dan Al-Quran. Tauhid tentang teori dan juga prakteknya, kemudian Al-Quran tentang cara baca, isi dari Al-Quran itu sendiri dan juga implementasinya. Kemudian bentuk-bentuk pemberontakan. Bentuk-bentuk pemberontakan di sini itu ada 3 macam, ada 3 tahapan, ada 3 bentuk lah. Itu ada lunak, maksudnya itu halus, pemberontakan secara halus, kemudian semi lunak atau standar, dan juga ada kasar. Nah, pemberontakan di sini itu ditujukan kepada Nabi karena Nabi membawa keyakinan selain keyakinan dari nenek moyang mereka. Kemudian ada faktor-faktor pemberontakan. Faktor-faktor pemberontakan di sini yaitu sebuah latar belakang yang membentuk pemberontakan itu sendiri, yaitu terdapat politik atau perebutan kekuasaan, kemudian ada sosial, ada agama atau keyakinan, yaitu mereka kan meyakini nenek moyang, sedangkan Nabi membawa keyakinan baru yakni Islam. Kemudian ada budaya mereka yang seperti halnya meminum khamar, judi, mabuk-mabukan, berzina dan lain sebagainya, itu ditiadakan oleh pengaruh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ada ekonomi. Nah, itu faktor-faktor pemberontakan yang dilakukan kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, hanya cukup sekian materi yang dapat saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.